Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia perbankan dan keuangan, yaitu analisis perkreditan. Pernahkah kalian bertanya, mengapa ada orang yang pengajuan kreditnya langsung disetujui bank, sementara yang lain ditolak? Jawabannya ada pada proses analisis perkreditan. Melalui video ini kita akan memahami pengertian kredit, prinsip-prinsip analisis kredit, serta bagaimana bank menilai kelayakan calon debitur melalui sebuah contoh kasus sederhana. Mari kita mulai. Pertama, apa itu kredit? Secara sederhana, kredit adalah penyediaan dana oleh bank kepada nasabah yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, beserta bunga yang telah disepakati. Karena kata kredit berasal dari kata cedere yang berarti kepercayaan. Artinya ketika bank memberikan kredit, bank memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa dana tersebut akan dikembalikan sesuai perjanjian. Karena mengandung unsur kepercayaan dan risiko, bank tidak bisa memberikan sembarang pinjaman kepada setiap orang yang mengajukan kredit. Disinilah pentingnya analisis perkreditan. Apa itu analisis perkreditan? Analisis perkreditan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap calon debitur untuk menentukan apakah permohonan kredit layak disetujui atau tidak. Tujuan utama analisis kredit adalah mengurangi risiko kredit macet dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat kembali sesuai dengan jadwal. Dengan kata lain, analisis kredit membantu bank menjawab dua pertanyaan penting: apakah calon debitur memiliki kemauan untuk membayar, dan apakah calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar. Disinilah pentingnya prinsip 5C dalam analisis kredit. Dalam praktek perbankan, metode yang paling sering adalah prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, di mana bank menilai kejujuran dan reputasi calon debitur. Kedua, kapasitas, di mana bank menilai kemampuan debitur menghasilkan pendapatan untuk membayar cicilan kredit. Ketiga, ada kapital, di mana semakin besar modal yang dimiliki debitur, semakin tinggi tingkat kepercayaan bank. Yang keempat adalah kolateral, di mana jaminan berfungsi sebagai alat pengaman apabila terjadi gagal pembayaran. Yang kelima itu adalah condition of economy, yang dimana bank akan mempertimbangkan kondisi pasar, tingkat persaingan, dan prospek usaha di masa depan. Contoh analisis perkreditan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhana usaha budidaya ternak bebek petelur yang mengajukan kredit kepada bank. Modal awal yang dibutuhkan terdiri dari biaya kandang sebesar 150.000 dan pembelian 50 ekor sebesar 3.500.000. Selanjutnya terdapat biaya operasional berupa pakan, vitamin, vaksin, dan tenaga kerja dengan total 950.000 per bulan. Dalam 10 bulan, biaya operasional mencapai 9.500.000. Dari sini pendapatan usaha ini menghasilkan penjualan telur sebesar 21 juta selama 10 bulan. Selain itu, pendapatan tambahan dari penjualan bebek hampir sebesar 2.250.000. Dengan demikian, total pendapatan usaha mencapai 23.250.000. Jika dikurangi dengan total biaya sebesar 13.150.000, maka keuntungan bersih yang diperoleh adalah 10.100.000 selama 10 bulan atau sekitar 1.010.000 per bulannya. Dari hasil tersebut, seorang analis kredit dapat menilai bahwa usaha ini memiliki kemampuan menghasilkan laba dan arus kas yang positif. Apabila usaha memiliki karakter yang baik, kemampuan mengelola usaha yang memadai, serta jaminan yang cukup, maka usaha tersebut berpeluang memperoleh persetujuan kredit dari bank. Contoh ini menunjukkan bahwa keputusan kredit tidak hanya didasarkan pada jaminan, tetapi juga pada kemampuan usaha menghasilkan keuntungan untuk membayar kewajiban pinjaman. Kredit macet dan penanganannya. Meskipun analisis kredit telah dilakukan dengan baik, resiko kredit macet
bisa terjadi karena macet adalah kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Untuk mengatasi hal tersebut, bank biasanya melakukan restrukturisasi kredit seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman, menurunkan suku bunga atau menyesuaikan skema pembayaran agar debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Jika upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa analisis perkreditan merupakan proses yang sangat penting dalam dunia perbankan karena membantu bank menilai kelayakan calon debitur dan meminimalkan resiko kredit macet. Melalui prinsip 5C, analisis sebagai aspek usaha serta evaluasi kemampuan menghasilkan laba, bank dapat menentukan apakah suatu permohonan kredit layak diberikan atau tidak. Semoga video ini menambah pemahaman kalian untuk mengenai analisis perkreditan dan pentingnya proses penilaian kredit dalam kegiatan perbankan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi menarik lainnya seputar keuangan perbankan dan akuntansi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.